Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan adik-adik semua. Sebelumnya izinkan Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Agus Haryanto. Kebetulan sekarang menjadi wali kelas 5A. Kemudian Bapak ucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah naik ke kelas 5. Untuk kesempatan pertama ini, marilah kita belajar tema 1 dengan judul organ gerak hewan dan manusia. Anak-anak bisa membuka bukunya di halaman 3, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dengan judul organ gerak hewan. Baiklah, langsung saja ke pembelajaran 1, yaitu materi ilmu pengetahuan alam. Sistem gerak manusia dan hewan. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak bisa diartikan dengan perubahan sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat. Makhluk hidup bisa bergerak apabila mendapatkan rangsangan. Manusia dan hewan membutuhkan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak merupakan suatu sistem yang terbentuk dari alat gerak aktif dan pasif dalam melakukan pergerakan. Alat gerak aktif manusia dan hewan yaitu antara lain adalah otot. Sedangkan alat gerak pasif pada manusia dan hewan adalah tulang. Otot merupakan alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yaitu protein, aktin, dan miosin yang bergabung menjadi satu membentuk aktomiosin. Adanya aktomiosin inilah otot dapat bergerak. Selain itu, dengan memiliki aktomiosin, maka otot mempunyai sifat yang lentur atau fleksibel dan mempunyai kemampuan untuk memendekkan serabut ototnya. Tulang merupakan alat gerak pasif. Disebut demikian karena tulang tidak dapat melakukan gerakan apapun tanpa adanya gerakan dari otot, sehingga gerakan tulang hanyalah mengikuti gerakan dari otot dan sebagai tempat melekatnya otot. Kemudian selanjutnya adalah materi bahasa Indonesia, masih di pembelajaran 1. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kemudian kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Dalam sebuah paragraf terdapat satu ide pokok serta beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan tentang kalimat utama. Secara umum, kalimat utama pada paragraf dapat terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Paragraf deduktif, artinya adalah paragraf deduktif
adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kemudian yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada pada akhir paragraf. Kalimat itu biasanya merupakan kesimpulan dari gagasan penjelas yang diuraikan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Jadi anak-anak perlu diperhatikan tentang ide pokok, kemudian ada kalimat utama, kemudian ada 3 jenis paragraf, yaitu paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Anak-anak bisa membaca bukunya di halaman 4 dan 5. Demikianlah anak-anak pertemuan kali ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.